Liga Voli Turki musim ini diprediksi akan semakin memanas. Klub kasta kedua yang kini jadi bahan perbincangan panas, Manisa BBSK, resmi memperkenalkan dua senjata barunya di lini serang. Oposit asal Indonesia Megawati Hangestri Pertiwi dan oposit anyar asal Turki, Deniz Emreli. Kedua pemain ini digadang-gadang akan membentuk duo maut yang siap mengguncang dunia voli Turki. Kabarnya Deniz Emreli, yang baru saja bergabung, langsung membuat pernyataan berani dalam sesi wawancara. Saya sudah mengamati Megawati bahkan sebelum dia resmi ke Manisa. Power smash-nya luar biasa, kecepatannya menakutkan, dan mental bertandingnya itu kelas dunia. Saya tidak sabar membentuk duo maut mematikan bersamanya di Liga Turki. Lawan-lawan harus siap karena BBSK musim ini bukan lagi tim biasa, ucap Deniz dengan tatapan penuh keyakinan. Deniz bahkan secara terang-terangan menantang klub-klub besar Liga Turki seperti Fenerbahce, Vakıfbank, dan Eczacıbaşı. Saya tahu nama-nama besar itu, tapi ingat, semua klub besar pernah dikalahkan. Kami akan menunjukkan kalau tim dengan ambisi dan kekompakan bisa menghancurkan dominasi siapapun. Saya dan Megawati siap jadi mimpi buruk mereka. Pernyataan tersebut sontak membuat media Turki heboh. Beberapa menyebut Deniz terlalu percaya diri, namun banyak pula yang memuji keberaniannya mengusung misi besar untuk klub yang sebelumnya jarang menjadi sorotan. Tak hanya Deniz, sang kapten Manisa BBSK, Gülsüm Şeyda Alp, juga mengungkapkan rasa antusiasnya menyambut kedatangan Megawati. Saya sudah mendengar cerita-cerita luar biasa tentang Megawati. Dia bukan hanya pemain dengan smash mematikan, tapi juga punya jiwa kepemimpinan alami. Saya tidak sabar debut bersamanya. Saya yakin kehadirannya akan membawa energi dan semangat baru untuk tim ini, kata Gülsüm. Kapten berusia 28 tahun itu bahkan memprediksi bahwa kehadiran Megawati akan mengubah atmosfer di ruang ganti. Bayangkan saja, setiap latihan akan lebih kompetitif. Semua orang akan terdorong untuk bermain di level tertinggi. Tim ini akan menjadi keluarga yang berbahaya di lapangan. Tambahnya, sejak pernyataan ini keluar, tagar Trouble Duo Maut BBSK mulai trending di Turki dan Indonesia. Musim ini, Manisa BBSK menargetkan sesuatu yang ambisius. Lolos ke kasta tertinggi Liga Voli Turki. Dengan hadirnya Megawati dan Deniz, plus dukungan pemain lokal yang solid, mereka percaya bisa menciptakan kejutan. Deniz sendiri tak ragu menyatakan bahwa Manisa tidak akan datang ke lapangan hanya untuk menghormati klub besar. Kami datang untuk mengalahkan mereka. Saya dan Megawati akan memimpin serangan, dan kami akan pastikan setiap bola terakhir yang kami pukul menjadi mimpi buruk bagi lawan. Satu hal yang pasti, musim ini Liga Voli Turki akan berbeda. Manisa BBSK, yang dulu jarang dibicarakan, kini berada di garis depan pemberitaan. Semua mata akan tertuju pada duo maut yang siap menulis sejarah. Di sisi lain, performa Megawati Hangestri Pertiwi kembali menjadi sorotan usai Timnas Voli Putri Indonesia menelan kekalahan telak dari Thailand di ajang Sia V-League 2025 leg kedua. Meski sang oposit andalan tampil penuh sejak awal laga, Indonesia tak mampu mencuri satu set pun, menyerah 0-3 di Ninh Binh Gymnasium Vietnam pada Jumat, 8 Agustus, sore. Hasil ini memunculkan pertanyaan, mengapa Megawati yang bersinar bersama Red Sparks di Liga Voli Korea belum mampu mereplikasi magisnya di level tim nasional? Saat membela Red Sparks di musim 2023/2024, Megawati menjadi mesin poin utama dengan total 867 poin sepanjang musim, rata-rata hampir 20 poin per laga, dan menempati posisi ketiga pencetak poin terbanyak di liga. Efektivitas spike-nya pun mencapai 42,39% angka yang membuatnya diperhitungkan lawan-lawan di V-League. Namun, di Sia V-League kali ini, meski tetap mencetak sejumlah poin penting, kontribusinya tidak cukup untuk menutupi celah besar di pertahanan tim. Perbedaan level organisasi permainan antara klub profesional yang solid dan tim nasional yang masih berproses tampaknya menjadi salah satu faktor penurunan efektivitasnya. Timnas Voli Putri Indonesia kalah telak dari Thailand. Pada laga melawan Thailand, Indonesia membuka set pertama dengan start cukup baik.
sempat menempel skor 5-8. Namun, agresivitas lawan perlahan mematahkan ritme Garuda Pertiwi. Thailand terus menambah poin, membuat Indonesia tertinggal jauh 10-18 sebelum akhirnya kalah 16-25. Set kedua sempat menghadirkan harapan. Service ace dari Ersandrina De Vega dan spike keras Megawati menekan pertahanan Thailand di awal laga, tetapi kelemahan di sektor defense kembali terlihat. Serangan Sasipapron Jantawisut dan rekan-rekannya sulit dibendung, skor kembali menjauh menjadi 10-14, lalu berakhir 16-25 lewat spike telak Tanacha Suksot. Memasuki set ketiga, Indonesia mencoba bangkit dan memimpin 8-6. Namun, keunggulan itu tak bertahan lama setelah Thailand menyamakan skor menjadi 10-10. Duel ketat berlanjut hingga 20-20, tapi pengalaman dan ketenangan tim lawan berbicara. Thailand mengunci kemenangan set ini 21-25, sekaligus memastikan kemenangan 3-0. 4 kekalahan beruntun hasil ini menjadi kekalahan keempat beruntun Indonesia di CFI League 2025. Meski Megawati tampil penuh, performa keseluruhan tim belum cukup untuk mengimbangi permainan cepat dan disiplin Thailand. Secara individu, Megawati tetap menunjukkan kualitasnya sebagai finisher, tetapi kurangnya distribusi bola yang merata serta lemahnya sistem pertahanan membuat dampaknya tidak maksimal. Perbandingan dengan masa kejayaannya di Red Sparks jelas terlihat. Di klub Korea tersebut, ia dilayani setter berkelas, memiliki rekan-rekan setim yang stabil di blok maupun receive, sehingga ia bisa fokus menyerang. Di timnas, situasinya berbeda. Aliran bola tidak selalu ideal, dan lawan-lawan di Asia Tenggara pun sudah mempelajari pola serangannya. Meski demikian, Megawati masih menjadi tumpuan utama Indonesia. Laga berikutnya melawan tuan rumah Vietnam pada Sabtu, 9 Agustus, akan menjadi kesempatan untuk memperbaiki performa timnas voli putri Indonesia. Laga tersebut sekaligus membuktikan bahwa bintang yang bersinar di Liga Top Asia ini masih mampu memberikan sinar terang bagi Garuda Pertiwi. Timnas voli putri Indonesia harus mengakhiri CFI League tanpa kemenangan. Dari total 6 pertandingan di 2 putaran, tidak sekalipun Megawati Hangestri DKK bisa meraih poin. Terakhir, mereka dihajar Filipina dengan skor telak 0-3, 17-25, 17-25, 26-28. Hasil ini tak hanya membuat Indonesia sebagai juru kunci di peringkat keempat, namun juga menutupkan tampil di AFC. Kekalahan ini juga menjadi sinyal bahaya bagi tim putri Indonesia di SEA Games 2025. Sri Kandi Merah Putih terancam tanpa medali di ajang ini. Middle blocker timnas ASI Titi Pangestuti berharap kedepannya banyak pemain muda yang dipanggil mengisi skuad. Dia sendiri merasa sudah cukup untuk membela timnas. Kalau saya udah nggak mau dan nggak yakin juga. Nggak yakin dua-duanya, gimana ya? Mungkin ya itu tadi. Kalau saya sih mending yang muda-muda saja, ucapnya. Menurutnya, pengalaman bertanding dibutuhkan pemain muda di SEA Games. Dia melihat pemain muda yang tampil di kejuaraan dunia U21 cukup mumpuni. Jadi biar adik-adiknya tuh bisa merasakan gitu loh. Ya kalau saya pribadi sih saya udah berapa kali, jadi ya udahlah gantian gitu. Ungkap perempuan berkerudung itu.